Prolog menceritakan, tahun 1975 awal Agustus. Klan Zivel secara resmi mengumumkan kematian Andre dan Violetta. Namun, karena mereka tak mengumumkan penyebab kematiannya, banyak rumor yang menyebar. Ada rumor yang mengatakan kalau mereka terbunuh karena konflik politik internal. Dan rumor lain yang mengatakan kalau mereka terbunuh dengan pertarungan dengan Colt Group. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau mereka dibunuh karena membuat jengkel Kaisar Vermont. Namun, rumor yang paling terpercaya adalah, mereka mati saat bertarung melawan keluarga Runsandel. Orang-orang mulai memprediksi kalau perang antara keluarga Zivel dan Runsandel akan pecah, dan mulai membicarakan apakah pedang atau magic yang akan menang. Dan jawaban dari pertanyaan itu, bisa didapatkan tergantung ke pihak mana kekuatan netral sekarang akan berpihak. Pelayan berkata pada Patriark, hari ini, pangeran dari kerajaan Sukeren dan beberapa kelompok mersenari meminta bantuan dan mengirimkan hadiah. Patriark membalas, kirimkan kembali hadiah pada mereka dan terima semua permintaannya. Berikan pedang yang bagus sebagai hadiah untuk kerajaan Sukeren, dan pastikan pangeran itu duduk di tahta kerajaan di masa depan. Pelayan membalas, baik, saya akan mengirimkan Guardian Knight bintang 8 ke sana. Patriark berkata, semua ini terjadi karena si bungsu yang menyebabkan kekacauan di wilayah Vermont. Dia sudah mulai mengendalikan keluarga, berani sekali. Patriark berkata pada Han, aku akan pergi ke Black Sea lagi. Jika Kashmir mengirimkan surat, langsung bawakan padaku. Cerita berpindah di ruang bawah tanah Kashmir. Jin yang sedang berlatih pedang, bergumam dalam hati, saat aku mengayunkannya ke 10.000 kalinya. Aku harus membuat rasanya seperti itu ayunan pertamaku. Aku masih lemah. Jika bukan karena Kaluna, aku pasti sudah mati di sana. 15 tahun setelah aku regresi, aku sudah mencapai swordsmanship dan magic bintang 5. Dan meski shadow energiku juga akan mencapai bintang 5. Kalau melihat apa yang akan terjadi ke depannya, ini masih belum cukup. Aku harus bertambah kuat, dalam waktu 5 tahun yang diberikan ayah. Aku harus menjadi kuat dan melampaui semua saudaraku. Kashmir yang sedang bersama Enya, berkata pada Jin, istirahatlah, Tuan Muda Jin. Jika kau melakukan itu setiap hari, meski dengan tubuh yang diberkahi dari keluarga Runsandel, kau perlahan akan hancur. Dengan paniknya, Enya menghampiri Jin sembari berkata, kulit di tanganmu robek semua. Apa yang harus kulakukan? Darahmu terus mengalir keluar. Kashmir berkata, aku mengerti, kau pasti tidak sabar. Meski di usiamu yang sekarang takkan ada yang sebanding denganmu. Lawanmu di masa depan juga takkan lemah. Namun, Tuan Muda Jin, tak sabaran itu adalah racun terbesar bagi diri sendiri. Pada akhirnya hal itu cuman akan meninggalkan penyesalan. Jin membalas, aku merasa malu. Meski aku juga mengetahui hal itu. Tak mudah untuk menghiraukannya. Kashmir berkata, kau tak perlu malu akan hal itu. Karena kau menyelesaikan jumlah latihan yang takkan bisa dicapai orang lain dalam sehari. Malah, itu mengagumkan. Namun, bagaimana kalau kau mencoba mengubah latihanmu ke sesuatu yang bisa membuatmu tenang? Contohnya duel, dengan seseorang yang lebih kuat darimu. Meski yang selama ini kutunjukkan padamu hanyalah sisi lemahku. Terlihat, Kashmir mengeluarkan pedang melengkungnya, yang disertai aura yang kuat. Hanya dengan melepaskan aura pedangnya saja, membuat lantai tersebut retak dan pecah. Kashmir berkata, aku dijuluki Noble Sword. Mari kita sparring saat kau bisa menangkis itu. Karena itu, sekarang kau bisa sparring dengan penjaga terkuat di Tikan. Alisa yang sedang menggendong anaknya berkata, sudah lama sekali sejak aku terakhir melihat pedang suamiku. Kashmir kembali berkata, 6 bulan, kalahkanlah istriku selama itu. Gunakan semua kekuatan yang kau punya, Tuan Muda. Ria berkata pada Alisa, apa Mama ingin berkelahi dengan Kak Jin? Alisa membalas, Ria, kami tak berkelahi, hanya mempererat pertemanan. Alisa berkata pada Jin, kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukannya setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, dan makan malam setiap hari selama 6 bulan? Jin membalas, setiap hari, aku takut itu terlalu mengganggu waktumu, Alisa. Alisa berkata, haha, jangan khawatir, Tuan Muda Jin. Karena aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Cerita berpindah, 2 hari kemudian. Alisa berkata, aku ingin mengatakan sesuatu sebelum kita mulai. Aku mantan anggota pasukan khusus Vermont. Dan motto dari anggota pasukan khusus Vermont adalah tak pernah menahan diri. Jadi, meski kamu kalah, jangan berkecil hati. Kalau begitu, mari kita mulai. Sembari memasang kuda-kuda, Jin bergumam dalam hati, 6 bulankah, jadi ini alasan dibalik itu, aku takkan lengah. Dengan secepat kilat, Alisa sudah berada di depan Jin, dan bersiap menghantamkan tinju kerasnya. Dengan menggunakan shadow armament, Jin berhasil menahan tinju Alisa dengan pedangnya. Jin mengeluarkan pedang dari sarungnya sembari mengeluarkan cannon flash. Seketika itu juga,
Alisa yang terkena cannon flash dari pedang Jin, menutupi mata dengan tangannya. Dengan gerakan yang cepat, Jin menusukkan pedangnya dengan kekuatan penuh, namun Alisa berhasil menghindar dengan menundukkan kepalanya ke bawah. Melihat pertahanan Jin terbuka dengan lebar, Alisa mengepalkan tangannya dengan keras, yang bersiap menyerang balik. Melihat dirinya yang sudah terpojok dan tak bisa menghindar lagi, Jin berkata pada Alisa dengan pasrahnya, "Apa kau akan memanggilkan dokter setelah ini?" Alisa berkata, "Tentu saja." Seketika itu juga, pukulan keras dari Alisa membuat Jin terhempas ke atas, yang menandakan pertarungan sudah berakhir. Cerita berpindah di kediaman Kashmir. Alisa berkata, "Aku tak menyangka akan menyerang 2 kali di hari pertama. Kekuatanku tak bisa tersalurkan dengan baik di serangan pertama. Kamu melunakkan lantainya sebelum kita bertarungkan." Jin membalas, "Jadi kau menyadarinya?" Alisa kembali berkata, "Aku hanya menyadarinya saat sudah selesai. Dan cahaya apa yang kamu keluarkan itu, ini pertama kalinya aku melihat spell seperti itu." Jin membalas, "Itu adalah spell kuno yang disebut Cannon Flash. Aku menyiapkannya di pedangku sebelum kita bertarung, tapi karena itu juga tidak berhasil. Sepertinya tak ada gunanya menggunakan trik murahan seperti itu." Alisa berkata, "Jangan sebut itu trik murahan, biasanya hal seperti itu disebut strategi." Alisa bergumam dalam hati, alasan kenapa ia terus menang melawan musuh yang lebih kuat darinya, bukan hanya karena keberuntungan. Kesempatan dan peluang, yang dibuat lewat kalkulasi dan prediksi yang presisi. Aku kagum dengan aksinya itu di tengah-tengah pertarungan, dan aku bisa membayangkan wajah dan keterkejutan para musuh yang sudah dikalahkannya. Jin bergumam dalam hati, ini pertama kalinya di kehidupan ini, aku kalah telak meski sudah menggunakan semuanya. Dia memang pantas disebut sebagai anggota pasukan khusus Vermont. Seseorang seperti itu, harus kukalahkan dalam 6 bulan. Aku harus menghadapinya selama 6 bulan, hal ini akan sangat menyenangkan. Cerita berpindah, 1 bulan kemudian, tanggal 22 September tahun 1795. Area bebas bagian timur benua, biasa disebut Black Sea. Terlihat, Han sedang bertarung dengan para monster raksasa. Han memberikan surat pada Patriark sembari berkata, "Ini adalah surat dari Tuan Kashmir, datang di Garden of Swords 10 hari yang lalu." Kashmir menuliskan surat yang berisi, "Kepada Sir Chiron Runsandel yang terhormat. Ksatria rendahan dari kota kecil seperti saya ini bisa menulis surat kepada Tuan Chiron, sayang sekali saya bisa menunjukkan betapa tergugahnya hati saya saat ini. Sekali lagi, terima kasih, karena telah mengampuni saya, swordsman rendahan, Kashmir Alprion ini." Dengan amarahnya Patriark berkata, "Saat aku menyuruhnya untuk memberikan laporan rutin terhadap si bungsu, dia malah sibuk menciptakan kata-kata indah. Ho, rupanya dia dihajar tiap hari oleh istri Kashmir. Saat ini, ia berlatih dengan istri Kashmir setiap hari. Di hari kedua, dia berhasil menahan 5 gerakan. Di hari ke-7, 10 gerakan. Di hari ke-20, 25 gerakan. Dan di hari ke-30, dia menahan hingga 40 gerakan." Patriark berkata pada Han, istri Kashmir berasal dari regu 2 pasukan khusus Vermont. Mendengar perkataan Patriark, sontak membuat Han sangat terkejut. Han membalas, jika lawannya berasal dari regu 2 pasukan khusus Vermont, maka lawan tersebut tak bisa ia lawan hanya dengan keberuntungan. Selamat, Tuan Patriark. Patriark kembali berkata, bukan hanya itu. Di hari ke-40, ia melewati 120 gerakan. Batasan dinding yang menghalanginya, ia berhasil menghancurkannya. Jika ia anak pertamaku, mungkin aku bisa meninggalkan keluarga ini padanya, sayang sekali. Dengan rasa terkejutnya, Han membalas, "Tuan Patriark, jangan bilang, yang Anda maksud adalah tentang penerus Anda." Han bergumam dalam hati, ini pertama kalinya beliau menyebutkan penerusnya secara langsung. Memang ada beberapa kali ia mengawasi anaknya yang lain, tapi ia tak pernah membicarakan tentang penerusnya. Bahkan Yoshua yang berada di posisinya sekarang, bisa mendapatkan hal itu karena Nona Luna yang mundur, ia tak pernah dipilih langsung oleh Patriark. Han berkata, dia masih terlalu muda Patriark. Pertumbuhannya memang bagus, tapi, kita masih belum tahu apa dia cocok atau tidak. Dia masih belum bisa menjadi berhati dingin, dia memang hebat namun masih berhati lunak. Han kembali berkata, jika diperlukan, dia bahkan harus bisa membunuh keluarga sendiri jika dibutuhkan. Patriark membalas, benar, seperti itulah keluarga Runsandel. Baiklah, pergilah sekarang, Han. Tapi, kenapa surat yang datang 10 hari lalu, baru datang sekarang? Han berkata, maafkan saya sudah secepatnya menuju kemari. Namun, karena monster yang lebih kuat dari yang pernah muncul selama ini menghalangi saya, perjalanan saya menjadi terhambat. Seharusnya ini sudah cukup, selanjutnya, kau harus datang lebih cepat. Terlihat, hanya dengan menggunakan aura sword pada tangannya, Patriark dengan santainya melepaskan aura sword tersebut ke arah samping, yang membuat area di sekitar berubah menjadi jalan pintas untuk dilewati.
Alisa berkata, apa ini hari ke-90? Hebat, Tuan Jin, siapa sangka kamu sudah bisa mendorongku sejauh ini. Dengan keringat yang bercucuran di wajahnya, Jin membalas, haha. Kalau aku ingin menyelesaikannya dalam 6 bulan, aku harus berjuang dengan keras. Aku masih jauh dari kata selesai. Terlihat, Jin sedang melapisi pedangnya dengan shadow energi, bersiap memulai latihannya lagi. Alisa bergumam dalam hati, aku merasakannya setiap hari, pertumbuhan Tuan Jin itu tidak normal. Kemungkinan karena aura dan magic power-nya berkembang dengan bersamaan. Dan yang membuat itu memungkinkan adalah, energi hitam yang menghubungkan aura dan magic power. Kekuatan yang didapatkan dengan membuat kontrak dengan dewa, hebat sekali. Meski kekuatan itu hebat, tak ada artinya jika tak memiliki ketahanan yang tinggi untuk menahannya. Seorang yang jenius juga bekerja keras. Jangankan 6 bulan, kurasa kamu akan mengalahkanku besok. Cerita berpindah, keesokan harinya. Alisa dan Jin sedang bertarung dengan sangat sengit, terlihat, dengan sangat lincah Alisa menghindari serangan dari Jin. Jin bersiap mengayunkan pedangnya tepat di hadapan Alisa. Alisa yang sudah menyadarinya berkata, itu adalah tipuan yang jelas. Namun, ayunan pedang tadi hanyalah untuk mengelabui pergerakan Alisa, dengan cepat Jin berpindah ke arah samping, dan bersiap melakukan serangan balik. Seketika itu juga, Jin berhasil menebaskan pedangnya ke arah bahu Alisa. Terlihat, Alisa sedang menahan rasa sakit dari tebasan pedang Jin. Jin yang merasa panik berkata, Nona Alisa, apa kau baik-baik saja? Alisa membalas, aku baik-baik saja. Tapi sudah lama sekali sejak aku terluka seperti ini. Alisa bergumam dalam hati, aku lengah. Saat pandanganku terhalangi oleh shadow energi, kukira dia akan menyerang seperti yang dia lakukan di sparring sebelumnya. Alisa berkata pada Jin, tak kukira aku akan kalah sebelum waktu yang ditentukan tiba. Jin membalas, tidak, kurasa kita bisa menganggap sparring yang ini tidak sah, ini adalah kemenangan yang tak bisa kuterima. Alisa membalas, sudah kuduga kau akan berkata seperti itu. Maaf, aku sudah tidak sopan karena lengah, tapi itu juga bukan serangan kebetulan. Tuan Jin 3 bulan yang lalu, takkan bisa membuat luka seperti ini meski aku lengah sekalipun. Kau sudah bertambah kuat, Tuan Jin. Alisa bergumam dalam hati, keinginan untuk berkembang yang tak terbatas dan semangat bertarung serta bakat yang mumpuni. Sebentar lagi, aura dan magicnya akan mencapai bintang 6. Saat itu terjadi, aku sudah pasti kalah. Cerita berpindah, tanggal 1 Desember tahun 1795. Jin berkata pada Murakan, buat apa kau membeli es krim itu di cuaca dingin seperti ini? Murakan membalas, makanan dingin paling enak dimakan saat cuaca di luar dingin, dan, pai strawberry bilang dia juga mau. Terlihat dari arah depan, Kashmir dan Ria sedang memanggil Jin sembari berkata, apa kalian berdua punya waktu untuk mendiskusikan pekerjaan? Jin membalas, Visukel Ivliano, di antara anggota keluarga Ivliano yang jatuh akibat kekurangan bakat pewarisnya. Dialah satu-satunya yang memiliki bakat dan kekuatan yang pantas untuk menjadi patriark selanjutnya dalam keluarganya. Kashmir berkata, Tuan meminta informasi tentangnya. Pertama, apa Tuan tahu tentang kelompok yang dikenal dengan nama Kinzelo? Jin membalas, waktu itu saat aku masih menjadi kadet, aku berhadapan dengan mereka dalam misiku. Kashmir berkata, kalau begitu aku akan menjelaskannya secara singkat saja. Masih belum pasti, tapi, Visukel itu, dia adalah Kinzelo. Dia mengunjungi kerajaan Kurano seminggu sekali, dan informanku mengatakan saat dia mengunjungi tempat itu, dia selalu berkunjung ke bengkel dengan nama aneh, ledakan adalah seni. Pemilik dari bengkel itu adalah Bovat Gaston. Dari yang aku tahu, dia adalah salah satu anggota Kinzelo. Jin membalas, jadi maksudmu ada hubungan lain antara mereka. Kashmir kembali berkata, untuk sekarang, kemungkinannya besar. Namun jika melihat Visukel memberikan makanan setiap ia berkunjung, sepertinya kedudukan Bovat lebih tinggi darinya. Jin bergumam dalam hati, karena itulah dia langsung berani saat di perjamuan. Kinzelo, kukira mereka hanya kelompok anarkis biasa, ternyata ada sesuatu di balik organisasi itu. Jin berkata, baiklah, kau sudah bekerja dengan baik. Kashmir membalas, sebenarnya para agenku yang melakukan semuanya, dan kami pasti akan mencari informasi mengenai Kinzelo lebih banyak lagi. Jin berkata, terima kasih banyak, Tuan Kashmir. Aku selalu berhutang padamu. Jin kembali berkata, sebentar lagi waktu sparring. Apa kau ingin ikut, Tuan Kashmir? Kashmir membalas, tentu, aku sudah penasaran dengan pencapaian Tuan Jin. Kau bisa melihatnya nanti, baru-baru ini aku menyadari sesuatu. Cerita berpindah di ruang bawah tanah Kashmir. Dengan wajah yang terkejut, Alisa berkata, kenapa ini, suamiku kenapa kamu datang? Kashmir membalas, apa aku tak boleh datang, aku datang karena Tuan Jin menyuruhku datang menonton.
Alisa berkata, bukan begitu, aku hanya tak ingin kamu melihatku kalah. Alisa berkata pada Jin, kuharap kau menganggapku sebagai lawan yang hebat meski di masa depan sekalipun. Jin membalas, apa maksudmu lawan yang hebat? Aku akan menganggapmu sebagai guru dan teman yang hebat. Kashmir bergumam dalam hati, apa yang dia bicarakan, baru 3 bulan lebih dikit, dan dia sudah melampaui Alisa. Terlihat, Jin mengeluarkan lingkaran sihir besar, yang dikelilingi api berwarna biru. Jin mengucapkan mantranya, Summon Phoenix. Seketika itu juga, dari lingkaran sihir tersebut keluar burung Phoenix yang diselimuti api berwarna biru terang. Prolog menceritakan, Phoenix, saat seorang magician mencapai bintang 6, mereka akan mendapatkan kemampuan untuk membuat kontrak dengan Phoenix. Namun, seseorang tak bisa memilih Phoenix seperti apa yang akan dia dapatkan. Seorang magician hanya bisa membuka gate menuju Fire Dimension. Semua pilihan terletak pada Phoenix itu sendiri. Karena itu, para magician selalu berharap bisa mendapatkan Phoenix yang spesial atau unik. Di antara Phoenix yang spesial tersebut, ada satu jenis yang memiliki kedudukan tertinggi di antara semua Phoenix. Yaitu Phoenix yang mengeluarkan api biru. Dengan paniknya, Kashmir berkata, ini gila, Tuan Muda Jin. Apa kau membuat kontrak dengan Tess? Prolog kembali menceritakan, Tess. Selama ini, semua magician yang menjalin kontrak dengan Tess menjadi magician terbaik di era mereka. Jin berkata pada Alisa, mari kita mulai, Nona Alisa. Alisa yang sudah melapisi tinjunya dengan aura membalas, persiapkan dirimu Tuan Muda Jin. Tess langsung menerjang ke depan, sembari mengeluarkan api birunya. Yang di mana api biru tersebut berhasil mengenai Alisa. Dengan wajah terkejutnya, Alisa bergumam dalam hati, Fire Magic bintang 5, tapi bukan cuman itu saja. Api yang dikeluarkan Tess memiliki atribut khusus, yang lebih berat daripada api pada umumnya saat mengenai tubuh. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Secara tiba-tiba, Jin muncul tepat di hadapan Alisa dan bersiap mengayunkan pedangnya. Jin bergumam dalam hati, Tess hanya bisa disummon selama 3 menit, aku harus menyelesaikannya sebelum itu. Dengan cepat, Jin berhasil mengayunkan pedangnya tepat mengenai Alisa. Terlihat, Alisa mundur ke belakang untuk mengambil jarak, sembari memegang bekas tebasan dari Jin. Tak mau kehilangan momentum, Jin langsung memberikan serangan magic anginnya ke arah Alisa. Dengan rasa bingungnya, Alisa bergumam dalam hati, serangan pedang, tidak, dia menggunakan wind magic. Jin bergumam dalam hati, pola serangan Alisa sangat beragam. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semua sama. Order, dia selalu ingin yang menjadi pengatur tempo pertarungan. Sekarang, dia pasti sangat ingin mengambil kembali kontrol pertarungan ini. Aku harus memanfaatkan kelemahan itu. Dengan pedang yang sudah dilapisi shadow energi, Jin mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, namun, Alisa berhasil menghindarinya. Tidak sampai di situ, Jin menebaskan pedangnya secara beruntun dengan sangat cepat. Jin menyerang kembali dengan sihir apinya, lagi dan lagi, Alisa dapat menghindarinya. Namun, dari arah belakang Alisa, serangan api biru dari Phoenix sedang menuju padanya. Dan dari arah depan, Jin menerjang ke depan dengan sangat cepat, yang bersiap menyerang Alisa dengan pedangnya. Melihat dirinya terpojok, Alisa bergumam dalam hati, apa aku harus menghindarinya? Tidak, jika aku melakukan itu, kontrol pertarungan ini akan terus dipegang oleh Tuan Muda Jin. Kalau begitu apa boleh buat? Dengan memancarkan aura yang begitu besar, Alisa berkata dengan suara yang lantang, jadi kau adalah seorang Magic Swordsman, Tuan Muda Jin. Seketika itu juga, dengan tangan kirinya Alisa berhasil menangkap pedang dari Jin, dan bersiap menyerang balik dengan tangan kanannya. Dengan tinju yang sudah dilapisi aura, Alisa berkata, akhirnya aku menangkapmu. Namun, tanpa diduga oleh Alisa, Jin sudah menghilang dari tempat, dan hanya menyisakan pedangnya saja. Dengan wajah terkejutnya, Alisa bertanya-tanya pada dirinya, tidak mungkin, aku merasakan tekanan dari pedang ini. Di dalam keheningan, Jin secara tiba-tiba muncul dari belakang Alisa, dan bersiap untuk menyerang. Seketika itu juga, Jin melapisi tangannya dengan wind magic, dan langsung menebaskannya ke arah tubuh Alisa. Melihat Alisa yang terbaring tak sadarkan diri, membuat Jin sangat panik dan berkata pada Kashmir, Enya, Tuan Kashmir, tolong panggil Nona Enya. Cerita berpindah. Kashmir berkata pada Murakan dan Kui Kantel, benar, Tuan Muda Jin telah memenangkan pertarungan melawan Alisa. Sudah kuduga kalian juga terkejut, lagi pula, tidak normal untuk mengalahkan mantan anggota pasukan khusus Vermont hanya dalam 3 bulan. Dengan paniknya Murakan membalas, tidak, bukan itu yang kumaksud. Bocah itu, apa yang disumonnya? Kashmir berkata, seekor Phoenix, dia mensummon Tess. Mendengar perkataan Kashmir, membuat Kui Kantel langsung menjatuhkan lututnya ke bawah, dan memasang wajah yang sangat terkejut. Cerita berpindah di ruang bawah tanah. Alisa berkata,
aku kehilangan kendali dan menggunakan Aura Shield untuk menang. Tapi ternyata itu malah jadi hal yang menyebabkan kekalahanku, siapa sangka aku dikalahkan dengan serangan 2 kali dari belakang. Kapan kau merencanakan itu? Jin membalas, dari pertandingan pertama. Berkata seperti itu membuatku terdengar sangat arogan kan. Alisa berkata, haha, kalau itu Tuan Muda Jin, kurasa begitu. Jin membalas, terima kasih banyak atas yang kau lakukan selama ini, Alisa. Alisa kembali berkata, aku juga bersenang-senang. Kau takkan tahu betapa bangganya aku, Tuan Muda Jin. Kalau begitu Tuan Muda, bagaimana perasaanmu setelah mengalahkan seseorang dari pasukan spesial Vermont di umur 16 tahun? Namun, dari arah belakang, Murakan dan Quikantel sedang terburu-buru memanggil Jin. Murakan langsung berkata, Tes, panggil Tes sekarang juga, cepat. Seketika itu juga, Jin mengeluarkan burung Phoenix yang berwarna api biru. Melihat keberadaan Tes di depannya, membuat Quikantel langsung bersujud sembari berkata, saya menyambut Master of the Fire. Dengan wajah acuh tak acuh, Murakan berkata pada Tes, lama tak jumpa ya. Seketika itu juga, Tes langsung mematuk kepala Murakan dengan kerasnya. Melihat dirinya dipatuk terus-menerus oleh Tes, Murakan berkata pada Jin, bocah, kembalikan Elder ini, cepat. Murakan kembali berkata pada Jin, kau pasti ingin tahu, kenapa Murakan yang hebat terlihat tunduk dengan burung biru itu. Itu bukan wujud sebenarnya dari Tes. Kau hanya bisa melihatnya di Fire Realm. Dengan rasa ingin tahunya, Jin membalas, Fire Realm, apa itu dunia tempat Phoenix berasal? Aku tahu adanya Underworld, tapi baru kali ini aku mendengar tentang Fire Realm. Murakan membalas, itu wajar karena istilah itu hanya digunakan oleh dewa dan dragon. Itu hanya nama yang kami nyaman menyebutkannya. Bahkan dewa tingkat tinggi sekalipun tak tahu nama sebenarnya tempat itu. Jin membalas, dewa tidak tahu, apa itu artinya tempat itu berada di atas otoritas dari para dewa. Murakan berkata, benar, bahkan dewa api Sinu tak bisa menggunakan apinya di Fire Realm. Yang akan kukatakan selanjutnya adalah bagian yang penting. Di masa lalu, ada masa di mana beberapa dewa meninggalkan Fire Realm. Termasuk Dragon, seperti Quikantel dan diriku. Namun beberapa dewa mulai mengacau Tes, saat itulah kami menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Tes. Tes yang mengamuk membakar mati 5 dewa dan beberapa Dragon di tempat. Jin membalas, tunggu, Tes sekuat itu. Kalau begitu, sekuat apa seseorang agar bisa membuatnya mengeluarkan kekuatannya? Murakan berkata, itu mustahil. Tak peduli sekuat apa kau takkan bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tak peduli makhluk apa kau takkan bisa membawa kekuatan dari dimensi lain. Mirip seperti penalti, itu juga alasan kenapa para dewa yang datang ke dunia ini tak bisa melakukan apapun. Dan itu juga alasan kenapa Tes takkan bisa menggunakan kekuatan penuhnya di dunia ini. Tapi meski begitu, seseorang sepertimu akan terbakar hidup-hidup. Bagaimana bisa kami bertarung dengan tenang kalau kau memanggilnya? Apa kau tak tahu betapa terkejutnya kami, jika dia marah dan membakarmu? Tidak, kalau dia ingin melakukan itu, dari awal dia takkan memilihmu. Patua itu berkata begini, dia sangat menyukaimu. Selamat, bocah. Jin bergumam dalam hati, Tes, ternyata makhluk yang lebih kuat dari dugaanku. Sinu, dewa api, pengendali semua api di dunia ini. Tentu saja, melawan kontraktor Sinu, Keliark, dan Guardian Dragon Kadun, api jenis apapun takkan mempan. Namun, aku memiliki Tes. Saat akhirnya peperangan antara Runsandel dan Zivel pecah, api birunya akan menjadi bantuan besar. Cerita berpindah di Black Sea. Tanggal 2 Januari tahun 1796. Patriark sedang membaca surat dari Kashmir, dia terpilih oleh Tes, menarik. Tapi aku tak tertarik dengan Phoenix. Aku memperbolehkannya menggunakan magic dan shadow energi, tapi dia adalah seorang Runsandel. Patriark berkata pada Han, aku tahu kalau Ron Hairan memiliki seorang cucu. Han membalas, cucu keluarga Hairan, saya memang menerima kabar seperti itu beberapa hari yang lalu. Itu tentang permintaan terkait turnamen kosmos. Isinya membunuh salah satu bajak laut yang mengikutinya. Di daftar peserta Dante Hairan, terdaftar dengan nama samaran. Turnamen kosmos, kalau tidak salah itu adalah kompetisi yang diadakan oleh bajak laut. Dan aku ingat 10 tahun yang lalu, Mary mendapatkan posisi kedua. Itu adalah kekalahan pertama Nona Mary. Dan 2 bulan kemudian ia meminta pertarungan ulang. Patriark berkata, kirim si bungsu ke sana. Ada banyak orang yang akan menonton di sana, jadi dia takkan bisa menggunakan magic atau shadow energi. Dia harus menang menggunakan pedangnya. Di pertarungan di mana ia akan bertarung dengan orang-orang hebat yang menggunakan pedang. Si bungsu akan menyadari sesuatu. Seorang Runsandel harus membuktikan kekuatannya dengan pedang. Cerita berpindah, di ruang bawah tanah. Terlihat,
Kashmir yang sedang membawakan secari kertas berkata pada Jin, tolong lihatlah ini. Ini adalah formulir turnamen kosmos. Jin membalas, ada apa tiba-tiba? Kashmir kembali berkata, ini adalah sesuatu yang aku persiapkan untukmu karena kau sudah bekerja keras belakangan ini. Berdasarkan informasi dari agenku, Dante Hairan dari keluarga Hairan juga ikut berpartisipasi. Kau tahu kalau kakeknya adalah patriark dari keluarga Hairan saat ini, Ron Hairan. Dia adalah orang yang kekuatannya hampir sama dengan Tuan Chiron sebelum beliau diangkat menjadi patriark Runsandel. Dan Dante Hairan adalah cucu yang paling disayanginya. Apa kau tak penasaran untuk melihat seberapa kuat dia? Jin membalas, apa aku memang harus ikut serta? Dengan wajah paniknya, Kashmir berkata dengan gugup, tidak, Tuan Muda Jin, pikirkan dulu baik-baik. Dia kemungkinan akan menjadi patriark keluarga Hairan. Kau mungkin tak akan mendapatkan kesempatan lain untuk bertarung dengannya. Jin membalas, kalau Tuan Kashmir memaksa, aku tak punya pilihan lain, aku akan ikut serta. Jin bergumam dalam hati, akhirnya aku mengerti. Ayah meminta untuk bicara dengan Tuan Kashmir berdua waktu itu. Apa dia meminta untuk melakukan ini di belakangku? Kalau dia membuatku bertarung di kompetisi ini dengan sengaja, itu artinya swordsmanship adalah prioritas utamanya. Tuan Kashmir, sepertinya kau sangat sibuk belakangan ini. Cerita berpindah, sebuah pulau di selatan Balat Empire. Jin bergumam dalam hati, ini pertama kalinya aku sendiri sejak misi ke Mamit waktu itu. Dan tempat ini lebih menjijikkan dibanding Mamit. Turnamen Kosmos adalah turnamen bela diri di mana tak ada batasan atas apapun, mulai dari senjata atau cara menghadapi lawan. Bahkan sebelum bertanding, kau bisa membunuh atau meracuni musuhmu. Siapa sangka cucu dari keluarga Hairan akan ikut serta di tempat seperti ini. Apa patriark di sana sama gilanya dengan patriark kami? Bertarung sekali melawannya adalah hal yang tak buruk. Terlihat, Feradin Zivel turut ikut serta dalam kompetisi kosmos. Dengan wajah riangnya, Feradin berkata, seperti biasa tempat ini tak berubah. Baiklah, mari kita bersenang-senang.